Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini momen yang berharga sebenarnya. Kawan-kawanku sih. Aku bisa bisa ngobrol dengan tetangga sebelah. Ternyata deket ya? Ternyata Ya, deket ya, Sama-sama Ciputat. Sama-sama Ciputat. Dan beliau itu di domisili di Jogja. Ya, asli Jogja. Nggak asli Jogja sih, asli Jakarta, tapi domisili Jogja. Jadi sangat sibuk sekali beliau. Malah, enggak lah. Pengangguran apa anak kosan kok, aman. Dan sekarang sedang S2. Di mana di UGM. Masya Allah. Pokoknya panutan Itu cici banget ya. Teman-teman mungkin pada kepo nih, Safik itu siapa sih? Kenapa bisa ada di sini? Iya ya, jadi saya juga bingung kenapa saya ada di sini gitu ya, tiba-tiba ketemu sama Mas Bagas, padahal ternyata kita satu komunitas di salah satu komunitas wirausaha di Tangerang. Dan kagetnya ternyata dia juga satu alma mater di S1 saya dulu gitu ya. Terus ternyata rumahnya berdekatan juga dengan office saya di Ciputat gitu. Jadi kayak ya ampun, kemana aja lu jijik banget anjir. Iya, ternyata baru hari ini bisa ngobrol-ngobrol, bisa kenalan lebih dalam gitu. Dan nama saya Cuplis gitu ya, bersyukur banget hari ini bisa masuk ke podcast YouTube channelnya Mas Bagas yang followersnya sudah cukup. Wah, banyak sekali video kontennya. Banyak sekali sampai bisa dihitung. Iya, yang penting ya itu tadi sih, berbagi kebaikan, berbagi sharing yang baik-baik. Itu sih. Dan aku fokus sekarang lagi kuliah di UGM. Oke. Jurusan manajemen gitu di MBA programnya, di program MBA. MBA itu apa ya? Wah. Tulisannya Master Business of Administration. MBA nama panjang saya. Muhammad Bagas Aga Vicky, MBA. Padahal di bisnis masih berantakan banget gaya-gayaan nih ngambil program MBA. Buktinya nih tuh. Wah. Ini coret-coretan. Pencitraan. Aku dengar dari teman-teman lah kan. Okay. Di remote tuh waduh, bisnisnya udah nasional. Kalau nasional sih belum ya, karena kalau secara peraturan pemerintah nasional itu sebenarnya harus buka cabang di 2 lokasi yang regionalnya berbeda gitu. Cuman kalau kapasitas operasional, kalau untuk di sepeda sih kita udah cover buat Jawa itu, kita paling jauh kirim tuh di Jogja dan Solo gitu ya, sepeda gudangnya di Jakarta terus kita kirim ke Solo sama Jogja. Nah kalau di Sumatera kita paling jauh itu di Belitung dan juga Palembang. Jadi kita kirim nyebrang pulau terus kirim ke sana gitu. Jadi yang paling jauh itu, sisanya hampir semua rata-rata klien kita tuh berat di ongkos kirim gitu. Jadi ya sebenarnya nggak nasional sih, kita memang domisilinya di Jakarta, terus kirimnya cakupannya lebih banyak, eventnya juga di Jabodetabek. Gitu. Nah kenapa bisnisnya itu sewa sepeda? Dan namanya Pondok Sepeda ya? Mungkin teman-teman mau tahu nih, ya kan? Nanti aku kasih deskripsinya lah di bawah kan. Namanya Pondok Sepeda dan unik. Kenapa harus sewa sepeda? Kenapa nggak jual beli? Gitu kan di luar sana. Kenapa nggak enak? Mungkin Diego bisa menjelaskan. Kenapa sewa ya? Sebenarnya sederhana banget sih. Sederhananya adalah awal mulanya itu saya main ke salah satu kampus di Depok lah, negeri. Terus di sana tuh ada fasilitas sepeda dan mau minjem itu nggak dikasih karena saya bukan anak kampus itu gitu ya. Terus saya bilang pakai KTP buat jaminan dan saya bayar deh kalau fasilitas. Teman-teman di sana mahasiswa dan dosen-dosen dan di sana kan gratis. Tapi karena saya orang luar umum, saya bilang saya sewa deh berapa gitu karena pengen banget waktu itu keliling di kampus itu gitu. Karena besar sekali kan kampus itu. Banget, jangan disebut ya. Iya enggak dong. Ntar gaji 7 juta jadi viral. Kayak tahu di mana ya. Gitu, jadi ya dari situ pulang langsung beli sepeda besoknya dengan beberapa teman yang mau coba kontribusi buat bikin bisnis itu. Modal sedikit, waktu itu beli di Pasar Rumput 10 unit sepeda, besoknya kita sewain. Sesederhana itu. Dan faktor kedua waktu itu kebetulan saya S1-nya di UIN Jakarta gitu ya. Di UIN itu parkiran sangat sempit sekali gitu ya. Jadi
setiap tahun mahasiswa nambah, tapi parkiran itu nggak pernah nambah. Iya, tidak diperlebar. Iya, tidak diperlebar. Jadi awal mulanya di situ Mas. Awal mulanya di situ kita coba jadi problem solver buat lingkungan terdekat kita sebelum menyelesaikan masalah Indonesia. Jadi yang kecil dulu nih, gitu. Awalnya dari situ, terus akhirnya ya udah kita bikin persewaan sepeda yang tujuannya adalah mengkampanyekan, membudayakan bersepeda sebagai kendaraan ramah lingkungan di kampus gitu. Jadi awalnya di situ, karena di kampusku di UIN Jakarta dulu S1 itu nggak ada sama sekali fasilitas sepeda gitu. Dari situ munculnya. Simple ya. Sederhana sih karena nggak dikasih, lagian sih nggak dikasih. Akhirnya saya bikin deh. Berarti memang bisnis itu adalah masalah yang terjadi, ya itu solusi bisnis. Yes, ya problem solving itu sih. Sesimpel itu sih bisnis, ada masalah, ketemu, ada solusinya, itu jadi produk sih. Sesederhana itu. Iya, kok gampang ya bikin bisnis. Iya, tapi kan actionnya, itu dia. Buktinya nih belakang tuh gua, saya bingung ini apa. Nah, aku seru sih dengan produk dengan aku penasaran karena aku juga di bidang marketing ya, promosi. Dirimu tuh lewat apa? Apakah offline kah? Apakah pakai konvensional yang brosur kah ya? Atau dengan online? Gimana nih untuk cara memasarkan? Pertama kali Pondok Sepeda itu kita masarin itu lewat brosur, terus kita tempelin di fakultas-fakultas dan di semua gang. Itu setiap gang yang kalian lewatin tuh dulu pasti ada brosur saya gitu. Gitu. Jadi kayak yang ya semua titik yang di situ ada orang lewat kita masukin gitu, sampai akhirnya mulai mengerti masalah online, digital marketing, SEO dan segala macam itu. Akhirnya kita coba bangun website segala macam karena kebetulan kita fokus di B2B, event, fun bike, dan government gitu ya, business to instansi, terus business to organisasi gitu. Jadi kayak channelnya lewat Google gitu. Jadi akhirnya kita kuatin di Google-nya sih Mas. Di website yang kita kuatin, gimana caranya bisa halaman pertama mendominasi semua keyword yang berkaitan sama sewa sepeda. Gitu. Nah jadi buat pengalaman nih buat teman-teman. Jadi kalau aku juga melihat, karena aku juga di internet marketing, tidak semua bisnis tuh offline dan tidak semua bisnis bisa online sebenarnya. Aku tangkap ya, karena tadi Mas Cuklis lebih ke SEO, berarti Google. Kenapa tidak sosmed? Karena kan yang aku tahu marketnya tidak support. Nggak tahu apakah benar atau tidak. Benar banget sih. Jadi ya ini nih Mas Bagas nih ahlinya ya digital marketing. Kalau belajar lihat di video YouTube-nya tuh banyak banget, dan saya juga belajar dari beliau. Ya itu tadi, kita coba semua buat riset dari berbagai sosial media, ternyata kedapetan, karena dulu kan nggak tahu ya zaman kuliah. Aku bangun Pondok Sepeda itu dari semester 2 ke semester 3, dan itu masih anak kecil banget gitu ya, jadi masih segini ya, masih kecil gitu, jadi kayak kecil banget. 2012, 2011, 2012 November sih inget. Sekarang genap 8 tahun Pondok Sepeda. Ya udah cukup lama. Dari pengalaman itu, riset itu, akhirnya ketemu, oh ternyata budget marketing kita ya kita gedein di situ. Karena kan Pareto ya, 80% yang kita kejar, 20% action itu bisa ngasilin gimana caranya 80% itu. Jadi ya udah, Facebook kita juga cuma sebatas posting aja, update, Instagram juga sebatas update aja, nguatinnya di WhatsApp gitu. Makanya kalau datang ke office Pondok Sepeda, kita belum sewa atau building bangunan yang secara fisik tuh kita kelihatan bagus dan segala macam, karena kita fokusnya di online gitu. Dan klien yang datang ke kantorku itu, ke officeku sebenarnya kehitung jari gitu Mas. Jadi rata-rata mereka yang langsung transfer itu enaknya aku di Pondok Sepeda yang memang namanya tuh sudah mulai diketahui sama beberapa klien yang memang udah repeat order jadi klien tetap kita gitu sih. Jadi ya makanya kita masih tetap di rumah hantu ini gitu. Jadi kadang aku tuh bercanda sama anak-anak, office kita tuh kayak rumah hantu ya gitu. Tapi kalau rekrutmen itu kadang tuh bisa masuk 100 orang, 200 orang, bahkan aplikasi tuh bisa masuk, sempat paling banyak tuh aplikasi masuk 400 Mas. Dan kan kita seleksi berkas nih, dulu nggak tahu ilmunya gitu, seleksi berkas, sampai akhirnya kita seleksi berkas terus datang ke sini Mas. Ya mereka kaget kan, mungkin di mindset mereka tuh ya gedung, terus basement segala macam parkirnya, tiba-tiba nyampe sini di kosan yang
ibaratnya tuh kan rumah gitu dan sederhana banget dan dia kaget. Nah ketika ngikutin proses seleksinya dia makin kaget karena proses seleksi masuk sini tuh cukup panjang kali lebar gitu. Kali tinggi ya pokoknya kali-kali ya. Gitu jadi dia kaget, bahkan ada mantan karyawan salah satu BUMN penerbangan seperti Bunda Lucy kemarin tuh ya sama ya satu perusahaan beliau terus datang ke sini buat ngelamar. Terus ada juga yang bekas manajer di salah satu dealer motor yang cukup ternama juga datang ke sini gitu ya. Mereka juga cukup kaget dengan proses seleksi yang kok UMKM bisa kayak gini gitu. Gitu aku bilang ya jangan pernah lihat fisiknya Pak, tapi lihat coba dari sisi coba pemikiran kita yang memang mindset kita tuh udah menjadi seorang perusahaan dan bisnis besar gitu. Fisiknya ya memang masih kecil, masih segini, tapi mindset yang aku bangun sama teman-teman dan tim di sini itu ya seperti itu. Oh ini itu sebenarnya karena kebanyakan ya ini mungkin pengalaman pribadi. Kebanyakan orang melihatnya lu bisnis sudah segede apa, lu punya apa, contohnya punya mobil, punya rumah besar, punya karyawan berapa, gaji, ya pokoknya lebih ke apa ya, terlihat gitu kali ya, terlihat, tapi kan tidak terlihat banyak. Ya itulah yang maksud aku adalah tolonglah bagi teman-teman jangan hanya melihat cover nih ya. Cover itu bisa dimanipulasi. Contoh mobil kita bisa sewa. Ya, sepeda juga bisa sewa. Dan sewa di sini. Ya kan, tuh ada juga. Itu lah. Jadi tolong teman-teman jangan melihat seseorang itu dari apa yang dia pakai, apa yang dia punya, tapi dari apa yang disampaikan. Dan apa pemikiran dia bisa jadi beda loh gitu loh. Jadi belajarlah sama banyak orang lah. Jangan mengkotak-kotakan orang ini begini dari strata bawah gue gak sama teman bisa jadi loh ilmunya lebih loh. Ini menarik Mas, aku punya cerita nih yang masalah kucing gitu ya. Kebetulan kan aku lagi hobi kucing gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman tahu juga yang kebetulan akhir-akhir ini belum lama aku baru posting kucing karena ada beberapa teman yang penghobi kucing tuh banyak nanya ke aku Mas gitu. Jadi kayak anjir gue capek balesin pertanyaan yang sifatnya berulang. Akhirnya aku bikin ya wes lah, aku bikin channel YouTube. Terus kalau ada teman yang nanya, terus aku share ke mereka. Linknya udah gitu, udah lu baca situ, terima beres gitu. Ya jadi kalau lihat video editan itu mohon maaf videonya ya memang tidak bagus seperti kalau kalian lihat video teman-teman di sepeda karena itu memang diedit sama profesional dan ini diedit sama amatiran gitu. Jadi, tapi ilmunya tidak amatiran loh, ingat ilmunya ya. Kalau jangan lihat cover nih. Jadi jangan lihat ya visualnya ya nanti nomor sekian lah karena poinnya aku menyampaikan informasinya sih masih sebatas itu. Jadi memang gak diedit benar-benar. Nah jadi ngomongin judging by cover ini Mas cukup menarik. Kebetulan kan aku di UGM terus aku ambil kuliah bisnis di UGM yang notabene itu cukup representatif karena dia sekolah bisnis terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena di situ dia dapat akreditasi dari AACSB, itu international akreditasi untuk sekolah bisnis. Dan di dunia itu cuman sekitar 5% seingatku yang dapat akreditasi itu dan itu dari Amerika. Certification, standarisasi seperti itulah. Jadi poinnya di situ gitu. Jadi poinnya di situ. Tapi aku nggak pernah publish ketika kemarin corona. Kan ngerasain nggak sih corona tuh 6 bulan? Tapi sih 6 bulan tuh minus di sepeda. 6 bulan. Aku nggak kerasa. Udah 6 ya. Iyalah dari Februari aku inget banget Februari. Terus masuk Maret. Terus akhir Maret tuh kita udah online semua kuliah. Seingatku abis itu sampai sekarang berarti kan udah April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Iya, udah hampir mau 6 bulan nih, hampir 6 bulan. Katanya isunya sampai sampai tahun depan. Bahkan UIN sebelah aja sampai Maret baru masuk gitu. Nah, jadi cerita menariknya itu pas aku jadi ya ini aku belum pernah publish di forum manapun. Ini yang pertama di YouTube ini hanya pertama ya. Kita dengarkan anak UGM ngapain ya. Jadi ya buat nutupin itu apa sehari-hari karena kebetulan kemarin Februari itu aku tuh udah sewa rumah buat office di sana buat cabang pondok sepeda sudah install kayak gini nih bangku peralatan kantor, printer, laptop segala macam aksesoris yang jauh lebih layak dari office di sini dan jauh lebih bagus. Udah masuk semua, udah open rekrutmen karyawan, itu di bulan Februari udah aku lunasin rumah segala macam, tiba-tiba di Maretnya lockdown.
Jadi rasanya tuh sakit, tapi sakitnya nggak berdarah. Tapi sakitnya nggak berdarah gitu. Jadi bisnis tuh sakitnya itu. Jadi sakitnya nggak berdarah gitu. Budgeting yang memang udah kita siapkan buat buka cabang dulu, terus buat payroll sekitar 3-6 bulan, akhirnya ketarik semua di operasional buat di Jakarta gitu. Akhirnya aku tunda buka cabang di sana. Nah, akhirnya di situ dari Maret, April awal aku jadi tukang cuci kucing, Mas. Nah, bro, jadi tolong lu mau anak manapun ya, ya gitu loh, jangan karena jangan gedein gengsi gitu loh. Ini UGM, tapi mau belajar. Karena emang kita bisnis juga kan belajar sebenarnya. Karena banyak orang yang takut bisnis tuh karena takut rugi. Bener banget. Padahal kita tidak pernah rugi. Mungkin terlihat rugi, tapi itu pembelajaran. Nah, lanjut silakan. Nah gitu, jadi beberapa temanku yang memang nggak tahu, dan aku baru publish itu per Agustus kemarin, karena ada beberapa teman yang nanya, apa yang kamu lakukan ketika lagi posisi pandemi sekarang ya? Aku akhirnya karena personal sama teman dekat ya aku cerita, dan aku publish di forum itu ya baru di channel yang keren ini gitu ya, channelnya Mas Bagas. Saya sangat gitu, jadi ya. Nah, jadi baru per pandemi kemarin, corona itu aku miara kucing gitu ya buat temen di kosan gitu, biar ngerasa ada teman main, karena kan kuliah di rumah, kerjaan di rumah, sampai nggak ada batas sekat gitu, kadang butuh ide-ide segala macam buat ngilangin bosan ya, akhirnya aku miara kucing. Terus aku lihat di situ ada celah peluang buat jadi grooming kucing panggilan, terus ya aku coba publish dan peminatnya cukup lumayan. Dan klienku juga cukup banyak, aku udah hampir nge-handle puluhan kucing, mungkin sekarang udah nyentuh di atas 50 kali kucing yang ku handle sendiri aku handle sendiri, dan aku datang ke rumahnya. Itu per bulan kah atau total? Total. Karena aku memang ngebatasin sehari itu paling banyak aku 2 sampai maksimal 3. Karena memang aku spare waktu yang lain tuh buat ngerjain tugas kuliah, terus masih ya bisnis juga dan segala macam gitu. Jadi ya buat tambahan gitu. Jadi ya aku kerjain gitu, bahkan yang lucunya Mas, jadi di klienku itu, jadi kebetulan kan kucingku tuh British Shorthair ya rata-rata. British gitu. Tolong kalian Google ya, harga kucing British Shorthair harganya berapa ya, tolong nih. Nah tapi aku nggak pernah publish gitu kalau kucingku British, tapi kadang kan klien kadang ada yang nanya, dia nanya kan kepo, Mas aktivitasnya apa? Terus aku jawab lah, aku lagi kuliah bisnis di UGM S2 gitu, terus kok mau gitu kan, terus aku bilang yo kenapa toh mbak, orang halal, kenapa toh bu gitu, kenapa toh pak, kan halal juga, jadi aku nggak pernah malu untuk itu. Terus kamu pecinta kucing juga, punya kucing nggak di rumah? Aku ada juga bu gitu kan. Kucingnya apa mas? Terus aku bilang British Shorthair. Hah? Seriusan gitu, terus mereka tuh pada kaget gitu Mas, karena kan harganya satu minimal 20 jutaan paling murah rata-rata gitu ya. Jadi mereka kaget karena kucing mereka cuman ya ada Persia gitu ya, yang memang dari sisi harga nominal ekonomis ya nggak terlalu mahal, dan mereka cukup kaget ketika aku megang handle kucing mereka buat aku bersihin gitu, cuci gitu, dengan pertanyaan kok mau gitu. Karena itu kan kalau bagi orang-orang mungkin mendowngrade mungkin ya. Gua di atas nih, UGM punya kucing kan British soalnya yang mahal, terus gua harus grooming gitu, bersihin kucingnya juga apa kucingnya kosnya harganya berapa ya, itu gengsinya banyak orang gengsi di situ, tapi ya maksudnya enggak. Nah itu kan poinnya di situ. Jadi gue juga sering nih Mas mengedukasi, tolong teman-teman kalau mau bisnis belajar aja gitu, jangan apa ya gengsinya gitu. Lepaskan urat malumu lah, lepaskan gitu. Kalau mau sukses ya benar banget. Poinnya sih selama masih halal dan itu bisa dikerjakan, ya kerjakan aja sih gitu poinnya. Toh aku dapat 50.000 itu udah cukup bersyukur ya teman-teman, karena aku jadi tukang cuci kucing panggilan itu tujuannya bukan di 50.000-nya, tapi poin aku banget building networknya di situ. Karena koneksi people ya. Koneksi people. Jadi orang-orang mungkin ngelihatnya kok lu mau dapetin 50.000 buat kayak gini, padahal bisa ngerjain yang lain gitu kan. Terus aku bilang ya aku memang ngejar networknya karena aku cukup tahu teman-teman yang miara kucing itu biasanya sudah selesai sama pribadinya Mas. Benar. Rata-rata orang punya duit. Benar. Gitu, jadi karena
hobi yang mahal kucing. Hobi yang mahal gitu, bahkan ya aku sendiri makan Indomie di kosan gitu, tapi kucingku makan daging sapi. Kalah kita perawatannya. Si kucing. Gitu, jadi ya cukup luar biasa gitu ya, dapat impact, dapat benefitnya ke aku di luar nominal uang, karena beberapa klienku bahkan jadi konsultasi, bahkan diskusi segala macam, ibaratnya itu bukan ibarat tapi faktanya aku grooming 1 jam, kadang diskusinya tuh bisa 1-2 jam mas. Jadi mereka kayak ngomongin politik aku nyambung, ngomongin bisnis aku hayu, ngomongin ya apapun sosial, community segala macam aku hayu, ngomongin akademisi juga aku siap. Jadi kayak kok ini enak nyambung gitu. Jadi ya akhirnya muncul pertanyaan tadi, background lo apa sih gitu. Akhirnya nanya Instagramnya apa mas, akhirnya aku kasihkan personal Instagram tuh, terus ya kesel, terus kayak langsung mukanya tuh lucu, gitu kok mau gitu. Jadi kayak ya aku bilang ya selama halal nggak apa-apa lah bu gitu, karena kondisinya memang aku ada bisnis di Jakarta, aku bilang cuman posisinya ya lagi kayak gini, dan aku menghargai timku yang ada di Jakarta untuk tidak ngambil operasional yang ada di sana gitu. Jadi kayak uang yang ada pondok sepeda ya itu uang pondok sepeda, uang pribadi memang aku pisahkan banget gitu. Jadi biar ketahuan bisnisku rugi apa enggak. Kalau memang rugi dan bisa bertahannya misalkan sampai beberapa lama lagi, bisa survive. Kalau memang harus ditutup. Kalau memang masih bisa running ya running gitu. Jadi itu cukup menarik. Don't judge people by cover, oke? Dengerin lo anak UGM ngomong S2 ya. Aduh ya ampun. Teman-teman. Terus aduh. Itu tuh lucu sih. Iya sih itu. Banyak kan orang-orang kita sih. Iya. Jadinya sangat disayangkan aja gitu sih. Yes, seru nih panjang lebar kayak parah sih, parah. Apa lagi ya? Itu dari sisi sepeda. Oh, katanya dirimu punya YouTube channel. Oh, YouTube channel. Nah, ya kan. Ini ya. Nanti coba gua kasih deskripsinya. Boleh di sini. Nah, kenapa bikin kan tadi udah dijelasin karena pertanyaan berulang. Nah, apa gini? Kalau pernah dapat pertanyaan berulang, oke lah, karena kebutuhan teman yang ya udahlah daripada ribet gitu. Tapi kok jadi ketagihan rutin? Dan tadi kita ngobrol kok jadi kena racun beli kucing banyak gitu kan? Jadi nggak tahu ya, aku di dunia kucing tuh aku agak bingung karena bahkan kemarin aku 1:30 pagi mas, aku gedor-gedor rumah sakit karena kucingku sakit. Jadi cukup sepeduli itu aku sama kucing gitu, walaupun kucingku itu yang sakit waktu itu kucing yang paling murah, kucing Persia, dan harganya itu cuman waktu itu 1,1 aku adopsi, dan itu ya dari sisi angka yang memang cukup murah, tapi aku sayang banget sama dia, satu-satunya kucing yang aku bolehkan masuk ke kamar. Dan dia sakit, kena virus namanya Panle, virus yang cukup mematikan di kucing. Terus ya aku cukup aware habis itu sama kucing-kucing ke yang lain. Terus ya dari kejadian itu, karena banyak pertanyaan yang masuk ke aku, akhirnya aku bikin YouTube channel. Tujuannya untuk ya itu tadi, ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berulang. Dan kenapa kecanduan? Karena dia tuh lucu banget, kucing tuh lucu banget mas, asli gitu. Jadi kayak jujur aku nggak pernah melihara kucing sebelumnya. Aku melihara kucing baru awal tahun ini aja, semenjak corona tiba, semenjak corona datang. Terus aku cukup terbantu untuk menghilangkan rasa bosan, itu satu. Yang kedua, aku cukup mendapatkan banyak ide dari kucing-kucing yang aku jadi main sama kucing. Terus kayak tiba-tiba muncul ide ini, aku catat, aku not. Ternyata aku dapat strategi ini yang secara nggak langsung lagi fun gitu, karena mungkin refresh banget gitu ya kalau lagi lihat kelakuan kucing tuh kayak mungkin kayak otak dan badan kita jadi ikutan gairah kayak hormon senangnya tuh muncul. Jadi kayak ide-ide sama insight tuh kayak tiba-tiba muncul sendiri, terus kayak wah aku ngenot dan segala macam. Nah dari situ aku ngerasa kucing ini memang cukup benar-benar ngebantu banget di kehidupanku selama ya WFH ini mas gitu. Jadi aku keracunan, bahkan sekarang mungkin investasiku di kucing tuh udah hampir lebih dari 100 juta mas. Wow. Gitu, jadi aku kayak gak nyangka aku udah ngeluarin 100 juta lebih buat kucing gitu. Jadi aduh aku hilang. Aku 100 juta ya. Aku hilang gitu. Jadi kayak astagfirullahaladzim, kok aku kerugian matas gitu. Jadi kayak sudah berapa kucing jadinya?
total sekarang di rumah tuh ada 6, 2, 1 masih di airport, baru sampai dari Rusia, 1 masih di Rusia, 2 terbang guys kucing dari Rusia. Aku ada dari Rusia teman-teman 2 gitu. Ya sisanya ya lokal beli di Indo gitu ya. Ribet nggak sih? Ribet banget. Ribet ya? Kalau merahnya enggak, aku pikir tadi pengirimannya. Oke. Aku juga pengen nanya tuh, karena aku pun pernah ada bisnis itu kan, yang bertentangan mungkin sama temen juga. Nah, aku belum tahu cara supaya masuknya ke impor ya. Iya, impor. Itu apalagi kan hidup nih. Yes. Ngeri loh itu. Sulit karena kemarin aku sempat ngurusin sendiri kirim 1 kucing dari Kalimantan ke Jakarta. Itu masih Indo ya, Mas? Iya. Masih 1 Indo, jadi kucing dari Jawa keluar itu nggak harus prosedur seketat itu, tapi kucing dari luar Jawa masuk ke Jawa prosedurnya ketat banget. Gitu, jadi harus vaksin 1, seingatku vaksin 2, terus ada titer sama rabies. Ini 4 tes yang harus dilewati sama kucing. Dan ya prosedur karantina segala macam. Kalau itu yang lama di karantina. Karantina gitu. Jadi ya itu sih menurutku sulit. Kemarin pas aku ya cukup drama juga, kemarin aku ngurusin sendiri sampai akhirnya yang impor ini sih aku minta tolong sama orang yang memang sudah lebih dulu berpengalaman di kucing, terus ya aku melalui dia ya udah, makanya harganya bisa lebih mahal gitu. Mungkin kalau impor sendiri jauh lebih murah karena kan nggak kepotong sama makelar. Cuman resikonya lebih tinggi. Tapi aku pribadi sendiri sih belum berani karena itu kemarin adopsi pertama kali untuk kucing impor dan memang resikonya cukup tinggi kan. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba dia hilang, wah, ya langsung ngeblok nomor kita, benar. Terus gue harus ke Rusia gitu. Kan jauh mas ongkosnya mas. Ada udah ongkos kan, budget berapa puluh juta gitu kan. Terlalu resiko. Ya tinggi banget sampai akhirnya ya udah mutusin sama orang yang sudah lebih berpengalaman gitu. Yang memang udah biasa mainnya memang di situ. Wah tadi kita ngobrol nih guys. Dari mana ya? Tadi pondok sepeda ya kan, terus UGM ya kan, terus kucing. Nah, terus ini bisa jadi berapa orang? Ternyata beliau juga bikin komunitas bisnis, ya kan. Ini ngomongin komunitas beda lagi nih. Nah, aku tadi sempat ngobrol nih. Ternyata masalah bikin komunitas pun banyak dan kompleks, bahkan banget. Sudah difasilitasi pun bisa buyar. Ini sudah difasilitasi ya, bukan harus berjuang, sudah fasilitas, udah tinggal jalan dan ini ngomongin bisnis otomatis ada cuannya lah ya. Kenapa sih kok bisa bubar? Bukan bubar, mungkin semua punya egois masing-masing mungkin gitu ya, lebih egois karena ngerasa aku bisa. Nah itulah ya, aku bisanya. Nah itu gimana Mas melihat kondisi yang terjadi di orang-orang di Indonesia yang berwirausaha yang sudah dikasih fasilitas, lebih banyak kan anak muda ya, yang pengalamannya itu kok seperti itu. Kenapa sih? Aku cukup lumayan lama mendampingi anak-anak muda itu gitu ya, karena aku termasuk orang yang mencoba mencari kepentingan pribadi juga untuk kebutuhanku saat itu, karena aku masih dalam posisi belajar dan aku nggak punya mentor. Jadi cara yang paling cepat waktu itu adalah aku bikin komunitas terus ada teman sharing, sebatas itu. Jadi kebutuhannya waktu itu gue butuh teman buat diskusi masalah bisnis. Kita akhirnya bikinlah komunitas klub wirausaha yang levelnya itu universitas, lintas fakultas, terus kita garap semua. Terus udah jalan angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat, saya udah lulus gitu ya, gue udah lulus, terus gue cabut pindah nggak di Ciputat lagi, ya akhirnya bubar juga gitu. Kalau lihat dari sisi problemnya sih teman-teman waktu itu polanya masih sosial aktivis tuh kayak dulu itu ya anak-anak berpikirnya tuh gimana ya, jadi ya berkegiatan sosial yang kalau dijalanin ya oke, kalau enggak juga nggak ada masalah, tapi dia nggak ngelihat long term investment, social investment itu yang memang sebenarnya itu cukup sangat berarti, karena ya kita posisi sekarang junior, aku punya senior nih di atasku, seniorku ini cukup sangat berpengaruh dan bisa menjadi akses batu loncatan kita ketika kita butuh sesuatu. Nah tiba-tiba di teman-teman yang di bawah yang junior ini tiba-tiba nggak tahu kenapa, karena mungkin generasinya juga udah bergeser gitu ya mas, anak-anak 90-an yang memang notabene masih milenial, kita kan 90-an ya, tapi masih kerasa milenial yang ngerasain gadget juga di kecil, tapi masih militan itu dalam artian kayak
digertak juga ya masih hayu sama senior, terus disuruh apa juga masih hayu. Nah mungkin lebih cenderung baper gitu ya, baper dalam artian yang kadang juga aku ngerasanya pendekatannya memang cukup berbeda gitu, pendekatannya cukup berbeda dan memang strategi buat pendekatan ke anak-anak yang gen sekarang ini tuh gen milenial waktu itu ya, yang gen milenial tapi yang belakangan gitu ya, yang jadi mungkin dari kecil udah gadget ya dari kecil udah gadget, kalau kita masih nonton hari Minggu tuh masih ngerasain kartun RCTI gitu kan. Sekarang mereka udah full yang segala macam gadget dan dimudahkan ya, rasanya pendekatannya berbeda gitu, jadi kayak reward sama punishment itu kayak berlakunya tidak signifikan gitu. Jadi kalau dikasih punishment, ya mereka nganggapnya kayak kok gue diginiin gitu dan segala macam. Jadi kalau misalkan dikejar proker yang rasanya kok berat banget kok kayaknya, padahal kayaknya itu gampang dari dulu, kayaknya gue ngerjain itu gampang gitu. Jadi kayaknya kita jadi perbandingan dan aku akhirnya coba memposisikan diri ke mereka yang notabene mereka masih posisi di situ, terus aku ngerasa oh mungkin cara pendekatannya, strateginya, karena waktu itu aku membaca ide riset tentang milenial gen milenial, oh ternyata memang cukup berbeda mas. Beda, touch-nya beda. Touch-nya beda banget, pendekatannya beda gitu. Mereka memang anak-anak yang ibaratnya kaum rebahan, kaum handphonean, justru karena kemalasannya dia itu terjadilah inovasi gitu loh. Jadi kayak ya itu yang harus dikejar, strategi buat ngedeketin ke situnya gimana caranya mereka nggak baper tapi mereka bisa nyiptain inovasi dari kemalasan. PR sih. PR di situ. Jadi kalau ngomongin logika bisnis gini dulu mas, aku sempat bukan ngajar ya, tapi sempat diskusi sama teman-teman yang aku dampingi anak muda gitu ya khususnya. Kalau mau omset lu naik, ibaratnya jualan 10 produk, nawarin 100 orang. Closing 10 produk kan gitu. Konversi lah ya. Konversi. Nah, gue dapetin 20 produk kejual, berarti kan konversinya harus 100%. Benar. Nawarin 200 orang. Nah, ketika kita coba kasih logika yang memang secara riset, di sisi riset gitu ya, jadi harus ada data, mereka kayak, masa sih gue harus nawarin 200 orang? Susah males gitu kan ya bajigur gitu, pengen ngomong kasar rasanya gitu, jadi kayak, ya kok cukup berbeda, cukup signifikan gitu, padahal kita, ya lo mau naikin omset 100% ya, konversinya juga harus ditingkatin gitu, let's say 100% juga gitu. Itu sederhananya gitu, jadi loh kok berbeda gitu. Nah, terus yang terjadi berikutnya adalah teman-teman ngerasa mungkin dari pribadi menganggap dirinya bisa gitu ya. Kalau saya dulu bikin komunitas itu karena beranggapan bahwa diri saya tuh nggak bisa, bego gitu, bodoh dan ngerasa nggak punya teman, sampai akhirnya bikin komunitas yang gue butuh teman belajar, teman cerita, teman diskusi. Seenggaknya kita ketemu ada masalah, terus nggak bisa dapat solusinya, seenggaknya kita bisa nangis bareng mas. Ada teman saling support. Kita bersama. Seenggaknya kan ada aura positif. Benar. Gitu. Dan biasanya kalau kita sudah sampaikan, lepas gitu ya. Rilis gitu. Jadi kayak rilis terus kan. Ya berdarah gitu. Ya itu sih mas kerasanya, dan sayang sebenarnya karena sudah terbangun dan ya memang sih ada istilah yang bilang tuh bahwasanya mempertahankan jauh lebih sulit ya. Benar. Gitu. Jadi ya mungkin itu yang dirasain sama teman-teman kepengurusan setelah saya tinggalkan cukup lama, yang memang notabene masih mahasiswa saat itu kan kita nggak ada funding mas. Nggak ada funding, terus nggak dibawa naungan kampus, tapi disupport sama kampus, jadi kita dalam posisi tengah-tengah waktu itu, tengah-tengah dalam naungan dan tidak ada naungan gitu, funding pun nggak ada, jadi kita dapat link-link itu ya dari kita untuk kita gitu. Jadi kolaborasi satu sama lain, aku punya ini, teman punya ini, kita punya sedikit rezeki, kita sumbangin ke situ buat anak-anak muda. Itu sih, jadi kayak sayang buat anak-anak muda yang kalau ada komunitas bisa diikuti lah, bisa dimasukin ke apapun itu selagi positif, karena itu social investment mas. Jadi kadang gini, yang menarik lagi mas, di keluarga aku kadang mungkin yang melihat aku itu dulu kayak kok temen kok lu kerjanya nongkrong mulu gitu, sana sini nempel sana sini, terlihatnya kita pengangguran. Jelas ya. Padahal itu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk social investment itu, yang tujuannya nanti building network buat di masa depan ada sesuatu yang positif, kita bisa kolaborasi satu sama lain. Kebanyakan orang tidak melihat itu. Melihatnya adalah kalau kita melakukan sesuatu harus dapat uang. Nah, itu poinnya. Itu poinnya. Ukurannya jadinya tuh peluang. Iya, uang. Bukan peluang. Nah, bukan peluang. Yes, itu mindset yang masih banyak di luar sana. Aku juga
juga banyak ngobrol sama teman-teman memang orang, kenapa sih kok begitu gitu, sangat disayangkan, bisa jadi itu rezeki lu tapi lu udah nolak duluan. Dan kenapa sih harus dilihat dari uang dulu, ada duitnya nggak? Kalau nggak ada ya udah, kita tidak melihat apa ya peluang di situ, ini ada sesuatu nih gitu. Banyak kan orang lihatnya ya itu covernya tadi, tapi sebenarnya ada sesuatu, ada berlian yang di belakangnya. Sangat disayangkan sih teman-teman. Jadi ya balik lagi, gue akan bilang tolong jangan lihat covernya, tolong mindsetnya dirubah, karena itu kan mindset penting banget, nomor satu mindset. Karena didikan kita itu kan pasti beda-beda nih banget ya kan, pasti beda banget, pasti banyak masuknya apa ya, doktrin ya dari orang tua yang kamu harus begini. Kayak saya sendiri lebih ke kamu harus jadi karyawan bank, terus kamu harus sekolah di sekolah yang bagus, ranking gitu-begitulah. Nanti setelah itu, setelah sukses, beli mobil, punya rumah, nikah. Begitu. Jadi udah kayak sudah ada planning seperti itu. Tapi kalau gue sendiri adalah coba untuk mengambil jalan yang berbeda. Ya kan? Oke, itu kan udah banyak di luar sana. Aku pengen mencoba jalan seperti ini. Alhamdulillah dikasih kemudahan di situ. Nah, balik lagi, teman-teman harus mencoba dan emang harus berat. Itu resikonya berat. Emang sudah pasti ngerasain lah. Kita jadi pembeda itu banget Mas, berat banget. Karena aku di keluarga kan, ibu bapakku kan nggak sekolah. Bapakku cuma SD dan aku lupa dia lulus apa nggak SD. Jadi bapakku cuma ya kayak gitu kerjaannya. Tapi aku cukup bangga bisa membesarkan aku sampai hari ini. Dan ibuku juga kan ibu rumah tangga yang serabutan sana sini gitu. Aku 4 bersaudara, 2 kakakku sudah menikah, kakakku di atasku belum menikah, jadi kayak dan mereka nggak ada yang kuliah semua, dan aku asli Jakarta asli Mas, sisa-sisa orang Betawi yang tersisa di Jakarta, yang notabene secara budaya gitu ya, mohon maaf gitu, jadi yang katanya cukup malas dan segala macam. Betawi ya? Betawi, dan aku anak terakhir gitu ya, bontot yang notabene cukup manja di mata teman-teman dan masyarakat gitu segala macam. Dan ya aku mau coba merubah perspektif itu aja sih gitu. Jadi ya aku lanjut S2 juga salah satunya karena aku pengen coba mencontohkan ke keluargaku pribadi yang bahwasanya pendidikan itu nomor 1 ya, walaupun nggak jaminan Mas. Ijazah nggak jaminan. Sampai hari ini ijazah aku nggak pakai. aku juga tidak akan pakai. Kepakainya cuma buat daftar S2. Iya. Itu doang. Kamu mungkin kalau jadi dosen. Iya, dosen. Karena memang aku tujuannya mau ngabdi, makanya aku lanjut S2. Makanya kemarin sempat beberapa teman-teman nanya, ngapain sih lanjut lagi? Kenapa nggak gedein bisnisnya aja gitu? Toh bisnisnya udah mulai jalan, sudah mulai kelihatan gitu. Terus aku bilang ya gue akan kesulitan buat jadi dosen karena itu kan persyaratan administratif gitu. Dan gue pengen jadi dosen itu sebenarnya bukan buat nyari uang, tapi pengen berbagi apa yang udah gue dapat lebih dulu ke yang anak muda yang hari itu jadi mahasiswa. Dan gue nggak pengen jadi dosen yang ngeselin ke dosen gue, mohon maaf yang parah ngeselin. Dosen-dosen yang tiba-tiba nggak pernah masuk, tiba-tiba minta izin tiba-tiba ganti mata kuliah, ganti jam segala macam semua maunya dia gitu ya, yang cuman ngasih slide yang ibaratnya presentasi yang gitu-gitu aja. Flat, itu kayak inovatif banget. Jadi dia ngasih slide aja gitu, nggak baca doang gitu, nggak berberi yang poin-poinnya, dia ngomong bener gitu. Dan aku cukup merasakan perbedaan ketika aku masuk UGM karena fasilitatornya itu cukup beda banget dan hampir dosenku semua nggak ada yang pernah telat gitu. Dan memang cukup rapi dan cukup dari sisi teori dan praktisi juga cukup baik gitu. Jadi aku cukup menikmati masa-masa kuliah ini gitu. Jadi di otakku kalau lulus ya dapat ijazah, aku bonus. Kalau nggak lulus ya aku sekarang udah masuk sini aja udah cukup bahagia gitu, mendapatkan ilmu dan network yang memang itu aku kejar di awal sih. Beda banget. Rasanya wah iya ya, ternyata kampus bagus sama yang beda ya. Biasa aja fasilitatornya beda kerasnya beda. Kan jauh Mas. Dan mindsetnya akan bentuk beda juga. Banget. Beda banget. Aku sih ngerasanya cukup berbeda ya. Gitu. Kita kembalikan lagi tadi ke pondok sepeda. Tadi ya balik bisnis lagi kan gitu lah ya. Tapi ngalor ngidulnya kan bermanfaat, ya kan? Tadi ngomongin tadi ada keluarga, tadi komunitas, tadi coaching, tadi intinya banyak peluang lah. Nah, ada tadi obrolan kita yang
problem di sepeda. Yes. Ya, kan dalam bisnis nggak mungkin lancar, nggak mungkin lah. Pasti ada masalah. Nah, dari sisi bisnis yang Mas jalan nih, sewa, di mana problem? Apalagi dengan kondisi kayak gini. Oke, problemnya pertama memang kalau dari sisi globalnya kan memang bencana ini kan global gitu, jadi semua sektor kena, dan sektorku termasuk di industri travel, wisata yang notabene adalah itu bukan kebutuhan primer dan sekunder. Jadi kebutuhan ketiga lah, primer, sekunder udah selesai, baru kadang tuh ya, yang memang ya jalan-jalan kan kadang butuh budget lebih setelah kebutuhan pokok selesai gitu ya. Kebutuhan kedua lah gitu, jadi itu poinnya di situ satu. Kalau tantangan sekarang pandemi itu karena semua sektor, dan kalau lihat data dari sektor mana yang paling kena ya itu sektor pariwisata, Mas. Benar. Bahkan penerbangan sampai hari ini juga masih ngerasanya dari sisi operasional mungkin masih sangat berat gitu. Ya. Apalagi kalau seatnya harus social distancing gitu kan, dan itu kerasa banget separuh buat operasional, dan itu ya cukup kerasa beratnya gitu, dan kita ngerasain itu. Makanya kalau ada yang nanya sepeda sekarang lagi tren bagus, iya, dijual belinya, di persewaannya ya turun. Ada yang sewa tapi gesernya ke personal gitu. Jadi kalau di aku problem keduanya karena kebetulan aku memang hire rekrutmen anak-anak muda, Mas. Yang aku develop adalah orangnya. Ya aku memang concern di orangnya gitu. Jadi setiap aku balik ke Jakarta pasti aku ngajakin mereka diskusi. Bukan untuk menjudging mereka lu salah enggak, tapi buat ngajak mereka ayo kita berbenturan ide, terus kita bikin sesuatu yang inovasi yang dari semua sisi. Jadi inovasi itu kan nggak hanya sebatas di teknologi terus itu namanya inovasi, tapi inovasi itu kan bisa di bisnis prosesnya, entah di marketingnya, di SDM-nya, atau di operasional segala macam gitu, yang bisa merujuk ke efektif dan efisien gitu ya. Ngomongin akademik banget ya, efisien. Ya karena kan emang akademis kan. Jadi omongannya beda nih ya kan, dengan S1 ngomongin pakai bahasa pribumi aja lah. Gitu. Jadi ya yang kedua itu. Jadi aku memang investasi lebih banyak itu ke orang, Mas. Ke orang. Makanya kalau datang ke office di sepeda dari sisi fisik bangunan ya kurang representatif. Yang kita gedein itu dari mindset people-nya, investasi kita lebih banyak di situ. Terus yang ketiga, kita gedeinnya di online-nya. Jadi kita building-nya sistem segala macam, harus ngoding sendiri, customize itu segala macam, itu yang kita buat. Nah, problemnya adalah 2 poin itu, bahwasanya kadang aku coba narik mereka ke ranah diskusi yang lebih agak berat gitu. Bawaannya ke lini riset gitu, yang ya lu memutuskan sesuatu harus punya data, itu satu. Kedua harus melalui proses brainstorming bareng-bareng, berbenturan segala macam dari segala perspektif. Habis itu making decision, ambil keputusan positif negatif segala macam, tapi lu udah punya dasar gitu. Nah kita masih lemah di data, masih lemah di riset, yang notabene teman-teman kita push di sini tuh anak-anak saya wajibin itu buat baca, Mas. Jadi setiap Selasa kita ada forum evaluasi, di situ anak-anak harus menceritakan apa yang mereka dapat dalam seminggu itu di forum. Habis itu kita share satu sama lain. Tujuannya buat memperkaya insight dan wawasan mereka itu tadi sih, gitu sih. Gitu. Jadi kalau yang tadi problemnya di bencana, yaitu semua ngerasain. Yang kedua di people development, karena aku memang bukan sekarang ini dalam posisi hire orang S1 yang udah siap cetak jadi kerja. Gitu. Jadi concern aku sekarang adalah siapapun yang mau dan bisa melewati proses seleksi dan dia mau belajar, poinnya dia mau belajar, Mas. Mau belajar dan mereka bisa ngikutin peraturan yang ada di sini, ya aku terima. Poin pertama banget tuh sikap biasanya aku lihat. Sikap, attitude, karakter. Berarti gitu. Bukan dia S mana? Bukan. Pengalamannya bukan. Berarti lebih kayak etika dulu ya. Pasti rekrutmen. Makanya kadang orang-orang yang pernah datang ke sini buat direkrutmen, mereka kaget. Karena proses seleksiku agak panjang. Tes EQ, tes psikologi, DISC, human grid, terus ada LGD, ada FGD, terakhir interview. Kalau buat posisi strategis, biasanya aku suruh presentasi, aku kasih case, terus dia presentasi di depan anak-anak. Kalau oke, aku terima, kalau enggak. Gitu. Padahal kalau dari sisi gaji, ya jauh dari tempat-tempat yang lain yang notabene perusahaan besar gitu ya. Tapi aku coba memposisikan mindset dan seleksi kita itu buat dapetin tim yang baik itu adalah dengan proses yang baik pasti akan menghasilkan orang yang baik. Gitu. Jadi kita lebih banyak investingnya di situ. Bahkan anak-anak yang di sini yang menurutku berpotensi, itu sampai aku paksa kuliah, Mas. Sana lu kuliah, jadi kayak sana kuliah, pokoknya biaya semua dibayarin kantor gitu. Terus karena memang belum dari
dari dianya sendiri ya. Akhirnya banyak teman-teman yang padahal aku bilang sampai terakhir nggak perlu ngabdi, gue ngeliat lu udah bisa bertumbuh dan jadi lebih baik aja, itu gue udah seneng gitu. Jadi kan biasanya kalau di perusahaan itu kan ada ngabdi, dia dikuliahin 4 tahun, biasanya harus ngabdi 4 tahun setelah dia lulus. Baru setelah itu dia bisa resign, bisa cabut atau dia kena penalti kan gitu. Nah tapi beberapa teman-teman di sini karena mungkin ngerasanya dapat influence dari aku lebih banyak tentang bisnis, jadi mereka berpikirnya bahwasanya dulu itu ya, aku ngerasanya ngasih informasinya tuh kelewatan mas. Kelewatan tuh kayak menurut aku kayaknya nih informasi aku terlalu nggak akurat gitu, nggak akurat kayak semua yang mereka tanyakan tuh aku share. Terlalu cepat kali ya. Terlalu cepat, kondisinya belum siap. Oke, mungkin ada porsi ya. Ada porsi. porsi. Nah, karena aku ngerasa waktu itu mereka sebenarnya cukup siap, tapi kok ternyata salah perspektif nangkapnya gitu. Jadi kayak seakan-akan ada statement bahwasanya kuliah itu nggak penting. Karena memang dulu aku edifikasiin itu, kuliah itu bukan salah satu jaminan. Tapi penting buat jadiin mindset lu tuh jauh lebih baik daripada lu nggak kuliah. Poinnya di situ. Mungkin dia lihatnya pas di awal. Nah, itu. Di akhirnya enggak. Oh kan di awalnya udah bilang nggak penting, jadi gitu. Itu mas. Jadi rasanya ya. Terus yang kedua belum dari hati. Jadi akhirnya untungnya mereka tetap mau kalau aku sekolahin bisnis gitu ya, yang training yang cukup mahal gitu, kayak kalau Sarmala kan lumayan tuh harganya 6,5 juta, bahkan waktu itu ngeluarin uang 13,5 juta, ya hampir 12 jutaan buat anak-anak belajar segala macam gitu. Terus beberapa training TDA, terus aku Coach Eri juga pernah ikut. Coach Eri juga kan lumayan biayanya, terus sana belajar gitu, jadi yang belajar mereka gitu. Jadi aku berharapnya mereka bisa tumbuh lebih baik ketika aku balik, frekuensi diskusinya kita tuh udah sama ya, udah enak, jadi tektokannya enak gitu. Jadi itu problemnya di aku gitu. Jadi kayak makanya kadang teman-teman tuh banyak yang nanya kenapa nggak hire orang yang memang udah siap cetak. Karena memang dari akunya pribadi sama Pondok Sepedanya itu kita belum ke arah situ buat sekarang gitu. Jadi aku prioritasin pendidikanku dulu selesai, baru nanti aku merekrut emang orang-orang yang memang sesuai standarnya minimal S1 gitu. Karena dari sisi cash flow juga kan bayar salary-nya juga harus lebih tinggi kan kalau mereka juga minimal S1 dengan sisi kualifikasi yang cukup tinggi juga gitu. Karena aku biarpun anak SMK gitu, anak SMA, tapi yang aku kejar tuh ya itu tadi, ada kualifikasi yang mungkin kadang tuh orang lain tuh nggak lihat. Jadi kadang anak-anak tuh kadang suka cerita yang memang keterima di sini. Iya dulu aku tuh di interview, kalau lagi aku yang interview gitu ya, Mas Juprisnya duduk di meja, aku nggak dikasih kursi gitu. Jadi itu tujuan aku kan memang kadang kalau interview itu kan customize interview gitu. Jadi kadang selalu berbeda sama orang-orang yang aku interview. Yang tujuannya aku pengen lihat respon dia menyikapi situasi kayak gitu tuh gimana. Dan itu nggak bisa dibohongin mas. Jadi kadang aku interview orang di atas meja, terus dia nggak aku kasih bangku sama sekali, jadi dia bingung. Bahkan kadang aku gitu ya interview orang, aku sambil makan nasi padang. Makan nasi padang. Gitu, jadi ya dengan cara-cara yang aneh-aneh, yang tujuannya aku pengen melihat ya poinnya di sikap dan karakter dia merespon itu gimana. Gitu. Gitu sih. Jadi unik ya. Ini ada bisnis kayak gini baru nemu loh. Ada. Maaf ya teman-teman yang pernah diinterview sama saya. Aku mohon maaf sekali lagi. Tapi itu poinnya baik kok. Iya. Poinnya ngedidik kok itu. Karena kan niatnya buat mencetak. Balik lagi ya tujuannya mana? Mungkin yang dua pertanyaan terakhir sih. Oke. Tadi aku dengar kan. Nggak kerasa jam 10. Kan? Anak istri di rumah ya. Tadi dibilangnya persaingan di sepeda kan lumayan ketat, bahkan mungkin ketat kali ya. Apa yang harus pebisnis lokal, mungkin lokal ya, pebisnis lokal itu bisa bersaing supaya itu tidak ada kalau dibilang, karena aku juga melihat ada dominasi. Yes. Ya, kebanyakan kerasa. Tidak hanya bisnis sepeda malah. Banyak bisnis yang terlalu banyak dominasi. Bahkan di bursa efek yang aku tahu, yang punya sebenarnya itu aja. Jadi banyak perusahaan, misalkan mungkin dari 500 perusahaan di bursa efek, ternyata 25. Kayak gitu. Berarti itu dominasi. Nah, gimana menurut Mas Supris menyikapinya, dan kalau aku sih punya saran solusi begini mas. Nah kalau dari mas gimana? Kalau aku sih ngerasanya ya di semua lini ada ya mas, bahkan di kucing, gak hanya di sepeda ya. Aku ngerasanya aku udah coba keliling-keliling dan
ke dealer-dealer, bahkan yang aku coba email prinsipal juga brand-brand yang ternama gitu ya, yang akhirnya memang aku belum bisa, bukan nggak bisa, tapi belum bisa karena memang didominasi sama ya beberapa orang itu gitu yang memang cukup pemain lama dan mereka punya akses kapital yang cukup besar. Di Kucing pun sama Mas. Jadi kalau mau aku coba di Kucing itu karena awalnya hobi dan memang basicku adalah bisnis gitu ya. Jadi aku coba riset pemetaan kucingnya gitu. Jadi kayak oh ternyata kucing ini tuh dari sini. Ternyata pemainnya itu aja gitu. Jadi nggak hanya di sepeda, di Kucing pun sama gitu. Nah di Kucing aku memang belum lihat dari sisi bisnisnya gitu. Maksudnya aku miara kucing tuh bukan buat bisnis gitu, tapi memang buat hobi suka gitu. Tapi karena kebetulan backgroundku bisnis, jadi keanalisa kan marketnya. Oh ternyata gini-gini dan segala macam dan pemainnya itu aja. Orangnya itu aja dan kelihatan banget gitu ya di semua lini pasti ada yang mendominasi orang-orang lamanya dan segala macam. Nah poinku sih ya kita sebagai yang kecil-kecil ini yang masih baru-baru belajar ini ya kita yang kolaborasi satu sama lain, saling dukung, saling support gitu ya. Jadi kalau misalkan sendiri-sendiri ya berat gitu. Berat, jadi ya seperti komunitas yang waktu itu aku bangun buat anak-anak muda adalah tagline kita adalah karena berkolaborasi itu jauh lebih bernilai daripada berkompetisi. Ya, setuju. Gitu. Itu yang kita bangun waktu itu, yang kita up ke teman-teman bahwasanya yuk kolaborasi karena ya kita nggak punya apa-apa, modal nggak punya, segala macam nggak punya, kalau nggak bisa kolaborasi sama orang, nggak bisa komunikasi, nggak bisa jaga kepercayaan orang, kita juga susah gitu. Jadi ya jangan coba main sendiri ya, tapi lebih ke kalau ada celah dan peluang berkolaborasi sama-sama gitu ya, sebisa mungkin dilakuin bareng-bareng. Aku terakhir semenjak 2-3 tahun lalu itu Mas, aku nggak pernah bikin bisnis sendiri. Sekarang aku selalu kolaborasi karena ngerasanya bangun bisnis sendiri itu capek, berat gitu ya. Pertanyaannya lu punya capital berapa, lu bisa hire orang berapa, bisa cetak SDM kayak gimana sampai bisnis itu bisa jalan. Kalau sendiri capek banget jadi Superman. Sampai akhirnya aku bangun beberapa bisnis setelah itu ya hampir semuanya aku partnership. Entah komposisi sahamnya sama, entah komposisi sahamnya aku minoritas atau sebaliknya, tapi yang pasti sampai hari ini pun ya aku selalu ngerjain bisnis itu selalu berbarengan sama partnership, nggak pernah sendiri gitu. Jadi yang paling penting yaitu tadi kolaborasi, karena dulu aku mindsetnya itu teman-teman kita itu ngerasanya bahwasannya ngerjain bisnis sendiri dapat profit 100%, untungnya buat kita semua. Egonya kan main di situ. Egonya main di situ kayak ya ini baby gua yang udah gua lahirin gitu, gua rawat, masa sih tiba-tiba lu datang investasi modal terus gua nge-share ke lu. Itu berat banget rasanya dulu. Tapi sekarang aku ketika ada peluang itu ya aku coba ke arah sana karena bisa scale up jauh lebih cepat. Ketika posisinya udah siap gitu ya, ketika timnya sudah ada dan sudah siap. Nah, sampai akhirnya karena pengalaman itu segala macam, mindset kedua muncul Mas. Mindset yang anggapanku saat ini adalah jauh lebih baik. Jauh lebih baik karena ya kalau tadi kan dapat untung 100% buat kita sendiri karena kita kerjain sendiri jadi Superman. Ada pertanyaan kedua, pertanyaannya dari nominal omset berapa, dari nominal profit berapa, gitu ya. Jadi kalau kolaborasi, misalkan tadi sendiri dapat 100 juta, profitnya 100 juta nih misalkan full buat kita semua. Tapi aku mendingan dapat 10%, tapi dari profit itu 1 triliun, gede mana Mas? Nah itu makanya aku ngerasanya kalau market size-nya bisa digedein, kenapa nggak partnership aja gitu. Kecuali memang posisi market size-nya itu kecil ya. Dan memang udah stagnan di situ ya sulit juga buat digedein gitu sih. Jadi buat sekarang aku kalau bisa mengisi di forum segala macam diskusi internal kecil ataupun besar, pasti kalau ada orang nanya aku langsung bilang. Enggak, kalau dulu kan udah jalanin aja dulu, nanti sambil jalan disempurnain. Kalau sekarang aku lebih realistis ya anak-anak yang sekarang nanya tuh pasti aku bilang lu punya modal berapa, mau bisnis apa gitu. Kalau memang nggak memungkinkan udah tutup aja, cari yang lain. Udah stuck langsung ke poin itu ya. Aku sekarang gitu, jadi nggak kayak dulu kan gaya-gaya motivasi segala macam, komunikasi motivasi dulu gitu. Itu proses balik lagi sih. Proses banget gitu. Jadi makanya kemarin tuh ada yang nanya gitu ya, tiba-tiba ada orang yang kontakku di sosial media, aku nggak tahu dia ikut forum aku yang mana, tiba-tiba kontak, ternyata anak Sukabumi, aku juga nggak tahu orangnya yang mana. Akhirnya minta konsultasi gitu, aku bilang ya nanti malam ya habis aku office hour, aku pulang kerja, aku luangin waktu buat kamu. Aku lebih meluangkan waktu buat orang-orang yang memang butuh Mas.
Jadi maksudnya dia memang beneran nyari dan beneran kontak aku. Jadi aku juga mau ngeluangin waktu buat ngomong personal sama mereka kalau kebetulan waktuku ada gitu ya. Ketimbang waktu itu kan aku bikin kelas dan gratis, tapi seakan-akan jadi disepelein. Nah itu dia, Gitu. pengalaman juga sebenarnya Ya, kan. itu pengalaman kan. Kenapa yang gratis Malah disepelein disepelein. gitu. Gitu. Balik ke mindset ya. Mindset banget sih mas, parah. Benar. Itu kenapa mungkin Mas Supris dan gua sendiri mendingan kita bikin pelatihan yang mahal sekalian atau misalkan yang penting ada duitnya lah daripada yang gratisan. Karena kita pengen mendidik orang-orang yang emang serius buat belajar. Sayang ilmunya mahal tapi dianya juga gratisan. Ya itu ya sangat disayangkan di situ sih. Banget. Nah yang terakhir adalah pesan-pesan buat teman-teman dan buat Indonesia. Waduh, berat banget gitu ya. Buat anak muda Indonesia yang pengen berbisnis, apa aja yang harus dilakukan. Garuk-garuk langsung. Kalau ngomongin Indonesia salah jiwa gue tuh. Iya, kadang kalau kalau lagi nyanyi lagu Indonesia Raya tuh kadang air mata suka netes sendiri mas, nggak tahu. Ini bukan melo, nasionalisme. Bukan melo ya, tapi ngerasanya apalagi dengerin lagu-lagu yang berbau nasionalisme yang kayak gitu-gitu tuh nggak tahu itu kayak terengah sendiri gitu kayak. Ya sampai hari ini pesan aku tetap sama gitu buat anak-anak muda dimanapun bisa aku ngisi forum biasanya itu tadi berani bermimpi dengan apapun itu gitu ya untuk sesuatu yang baik dikejar aja sih. Poinnya di mimpi dulu sih, mimpi karena mimpi yang bisa gerakin kita sih. Mimpi terus berkarya dan berbagi, 3 poin itu sih biasanya yang aku bawa ketika aku ngisi dimanapun. Berani bermimpi, berkarya, berbagi. Karya ini nggak harus sesuatu yang ngasilin duit ya mas ya. Karya. Ini karya loh. Iya. Ini karya. Karya tuh bukan sesuatu yang cuman batasannya tuh bisa dinilai sama nominal dan ngasilin uang enggak, tapi karya itu bisa sesuatu yang bentuknya abstrak dan itu bisa dirasakan sama orang banyak banget. Bermanfaat. Poinnya di manfaatnya dan jangan lupa berbagi. Berbagi ini ya poinnya nggak harus lo punya uang terus lo bagi enggak. Tapi ketika lo punya ilmu ya lo berbagi itu udah jadi satu poin penting gitu. Jadi ya tapi kalau lo bisa berbagi dalam bentuk nominal juga dalam bentuk uang itu jauh lebih baik lagi. Jadi poinnya biasanya yang aku bawa itu 3 buat teman-teman khususnya Indonesia yang anak muda jangan takut untuk bermimpi, berani bermimpi, berkarya, terus berbagi. 3 poin itu yang selalu aku bawa kemana-mana sih. Itu mas, thank you banget waktunya. Mantap. Mohon maaf ya. Ini daging loh, ini daging. Mahal ini. Wah ini kelas S2 gitu kan UGM. Kan kalau jadi pembicara mahal dan bisnis praktisi gitu. Ya, teman-teman harus berulang-ulang videonya karena apa ya? Kalau diulang terus kan akan masuk nempel. Oke, terima kasih Mas Supris. Thank you banget udah diajak kolaborasi. Siap, apalagi beberapa hari kali ya. Setelah ini mau balik lagi ke Jogja. Minggu depan aku balik ke Jogja sih. Udah nggak sabar, kangen banget. Sama si kucing. Iya. Jogja itu ditinggalin bikin kangen mas. Tapi aku ninggalin Jakarta aku nggak ada kangen-kangennya. Aku juga nggak ngerti itu kenapa. Itu. Padahal nggak ada siapa-siapa yang harus ditemui gitu kan. Nggak ada siapa-siapa. Jogja memang luar biasa. Ada sesuatunya dia. Oke, thank you. Sama-sama. Mas Bro. Thank you banget. Kapan-kapan kita ngobrol lagi atau bisa jadi aku mampir ke Jogja karena boleh, aku juga orang Solo kan. Main-main lah, deket lah. Tramex 8.000 kok. Siap. Oke, teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jika ada salah-salah kata dari kita mohon dimaafkan. Yes. Kesalahan yang milik kita dan kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.